Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan suatu program yang dimana kami berasal dari kelompok 6. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aspo Pratama. Saya sehat. Oke, di sini kita masuk ke tahap pertama, yaitu kode program ini dibuat untuk apa? Kode program ini dibuat untuk sistem kasir angkringan yang telah kita teliti atau kita wawancarai terlebih dahulu kebutuhannya itu apa. Langsung kita bedah aja kode-kodenya itu. Jadi gini teman-teman, coba Bapak izin. Di sini ada yang namanya deklarasi kelas, yaitu kelas angkringan, yang dimana ada private sebagai variabel yang hanya bisa diakses di dalam private, di dalam kelas maksud saya. Dan di sini ada integer. Variabel-variabel ini untuk menyimpan data transaksi dengan gimana jadinya untuk istilahnya jumlah, subtotal, total belanja, diskon, beli dan kembalian. Jadi untuk menyimpan data arraynya itu seperti itu. Masuk ke bagian kasir angkringan ini sampai sini dulu. Jadi itu untuk konstruktor otomatis. Jadi nanti dijalanin nih saat objeknya lagi dibuat. Terus buat inisialisasi dari awal total dan diskon agar nggak kosong gitu. Nah, terus di sini tuh ada yang namanya void input barang. Void input barang. Nah, void input barang itu untuk apa? Jadi user nanti atau kita sebagai orang yang mengendalikan kasir itu memasukkan harga dan jumlah barang. Nanti baru di subtotal dan harga dihitung. Jadi total ditambahkan dengan subtotal karena bisa ada banyak pesanan. Jadi sesuai dengan flowchart yang telah dibikin seperti itu. Jadi nanti ada ke tambah pesanan. Di dalam flowchart ada satu kondisi yang dimana si customer bisa tambah pesanan. Jadi tambah pesanannya itu kalau di angkringan biasanya tuh dia ngambil dulu, baru nanti dia bilang, ibaratnya gini, kita dari awal meja makan pertama kita udah ambil nih, udah jadi hidangannya. Jadi kita mau nambah lagi, entah itu es jeruk, entah itu sate-satean, ibaratnya seperti itu, ya kan? Nah, terus ada yang namanya tampil subtotal. Jadi kita ke tambah pesanan dulu lagi deh. Saya lupa ngejelasin. Jadi tambah pesanan itu untuk menanyakan apakah si customer ini membutuhkan apa, beli barang, beli makanan lagi. Terus mengembalikan true-nya jika jawabannya Y atau Y, sehingga di loop untuk tetap dimain dan tetap berjalan seperti itu. Nah, terus sekarang ke tampil subtotal yang ini nih, tampil subtotal itu untuk menampilkan jumlah belanja sementara sebelum didiskon. Jadi nanti ada tampil subtotal ini sebelum didiskon, nah baru di proses diskon. Jadi gini, di kode ini, void proses diskon ini menanyakan nih apakah akan ada diskon apa enggak. Jika ada, si kita sebagai kasir nentuin diskonnya itu berapa persen. Meskipun subjektif, tetapi ini merupakan konten atau modul fundamental untuk menunjang kegiatan dalam kasir tersebut seperti itu. Lanjut lagi. Di sini ada yang namanya input pembayaran atau void input pembayaran. Void pembayaran. Fungsinya itu untuk dimasukin lagi nih uang atau yang di input nantinya ke dalam kasir, baru dihitung kembalian seperti biasa. Oke, rumus uang pembeli dikurang uang total gitu.
baru deh tampilin struknya, kasih out kayak gini. Jadi nanti struknya struk kemungkinan total belanja gini. Terus suka fungsi. Nah, fungsi ini membuat objek kasir. Jadinya itu di loop pakai dual ya. Ini pakai dual nih. Ada peratakan gara-gara original dari gini. Jadi pokoknya dibuat objeknya nih di looping nih di sini, loopingnya di sini. Kemungkinan input barang berkali-kali, setelah selesai program bakal nampilin namanya subtotal, diskon. Jadi itu alurnya gini. Kasir input harga dan jumlah barang. Program menghitung subtotal dan menambahkan total. User customer bisa nambahin pesanan lagi. Setelah selesai bisa dihitung subtotal dan ditampilin. Jika ada diskon, total dikurangin. Terus kalau misalnya user input uang pembayar kasir input uang pembayaran, program langsung ngitung kembaliannya, baru struk ditampilin. Tuh, kita jalanin dulu ya, kalian ini. Ntar kita langsung aja. Nah, misalnya gini, input harga barang, misalnya kita beli contohnya sate-satean harganya satunya 3.500. Nah, terus berapa nih sate-sateannya? Sate-sateannya kita pesan 5. Terus tambah pesanan lagi nggak? Oh iya ada, kita pencet ya. Pesanannya apa? Es jeruk. Es jeruk di total buku menu udah berapa harganya? Jeruk tuh 4.000. Terus berapa es jeruk kita ditambahnya? Namanya misalnya 2. Pesanan lagi nggak? Ada lagi nggak pesanannya lagi? Oh nggak ada. Terus sementara totalnya 25.500. Diskon nggak? Karena di bawah 50.000 jadi nggak ada diskon. Pencet N. Uang pembeli dia ngasih uang berapa? Ngasih uang misalnya 30.000. Nah, jadi seperti ini. Ya, mungkin kesimpulannya bisa akan saya lanjutkan kesimpulannya. Baik, untuk kesimpulannya di sini secara keseluruhan program kasir angkringan sederhana ini dibuat menggunakan plus dengan menerapkan object oriented programming atau OOP, yaitu untuk membantu proses penjualan dari mulai pencatatan barang yang dibeli, perhitungan total harga penerapan diskon jika tersedia, penerimaan pembayaran dari pembeli, perhitungan kembalian, hingga pilkan struk belanja. Jadi sehingga proses ini menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mengurangi kesalahan perhitungan yang dapat terjadi. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin untuk itu sekian dari kelompok kami. Saya Asma Pratama. Saya Ayat. Kita dari kelompok 6 pamit undur diri. Mungkin untuk sekian, terima kasih. Jika ada salah kata atau ada sebuah kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, mohon dimaklumkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.